Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Segenap para alim ulama, para habaib, para orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir wa batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri daripada majlis-majlis seperti ini, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita berkumpul di salah satu daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Afaman ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Mereka lah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang telah memakmurkan daripada rumah Allah, daripada masjid, ialah ciri-ciri atau contoh-contoh mereka yang beriman kepada Allah dan di hari akhir. Dan itulah adalah salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semuanya. Dengan kita dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu majlis, yang mana majlis tersebut disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap majlis yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat di Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis yang di setiap majlis tersebut disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beratus-ratus dan beribu-ribu malaikat-malaikat Allah yang menyertai daripada majlis tersebut. Seraya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qumu ya ahlal majlis, qad fuddilat sayyi'atikum bil hasanat." Malaikat-malaikat tersebut mengatakan kepada kita semuanya, "Berdirilah wahai engkau orang-orang yang hadir dalam majlis tersebut, qad fuddilat sayyi'atikum hasanat." Telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala segala keburukanmu dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosamu dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulianya dan begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita senantiasa diberikan rasa cinta, rasa sayang terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
daripada majelis yang mulia ini, bahwasanya majelis ini adalah yang dirintis oleh saudara saya, bahkan sudah saya anggap sebagai guru saya, Habib Munir bin Fuad Al-Musawa, yang mana 3 tahun sebelum datang wafat beliau ada berkata dengan saya bahwasanya untuk bisa mendirikan daripada majelis Rasulullah khususnya di kota Jawa Timur, karena di waktu itu karena saya tidak bisa tinggal, saya tidak bisa fokus di kota Surabaya, saya fokus ada di Jakarta, kadang-kadang ada saat di Bandung, ada di Kalimantan, maka saya tidak bisa menyanggupi daripada permintaan beliau. Sebelum sebulan wafat beliau ada telepon kepada saya untuk bisa membuat dan mengadakan daripada majelis tersebut, majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misinya supaya orang-orang di sekitar kota Jawa Timur, kota Surabaya tambah mengenal daripada akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tambah mengenal daripada sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tambah mengenal daripada sifat rahmat, budi pekerti yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada pemuda-pemuda yang zaman sekarang banyak dari mereka yang sudah jauh terhadap baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dengan kedatangan daripada guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim kemarin di Jakarta, saya memberanikan diri untuk berkata kepada beliau untuk mengadakan daripada majelis ini di kota Surabaya. Bahkan sudah saya deklarasikan bahwasanya majelis tersebut meluas di wilayah Jawa Timur. Bahkan sudah saya informasikan kepada bapak-bapak di sini, bahkan dari sini ada yang datang dari Jombang, ada yang dari Nganjuk, ada juga dari sepanjang datang meluangkan daripada waktu mereka untuk bisa hadir di kesempatan yang sangat mulia ini, supaya perkumpulan kita untuk selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya adalah tidak ada daripada maksud untuk menyaingi daripada majelis-majelis yang lain, adalah misinya untuk pendekatan diri kita untuk selalu mencintai dan menyayangi daripada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memberikan daripada pelajaran-pelajaran yang sangat lembut, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memberikan pelajaran dan tauladan yang sangat rahmat. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan tauladan yang sangat keras. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan ajaran-ajaran yang mana mencoreng daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di dalam salah satu peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela dicaci maki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab, di salah satu riwayat di dalam Imam Sahih Al-Bukhari diceritakan, pernah Abu Lahab dan Abu Jahal itu membuat daripada lubang yang begitu besar, yang mana lubang tersebut dan di jalan tersebut itu biasa jalan tersebut dilalui oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuatnya lubang tersebut ialah semata-mata supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terjatuh di lubang tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki daripada keinginan daripada orang-orang yang begitu jahat, yang tidak suka dan tidak menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan daripada lubang yang sudah dibuat oleh Abu Jahal dan Abu Lahab tersebut, ketika dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menutupi daripada lubang tersebut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dan melintasi daripada jalan tersebut, tidak terjatuh. Bahkan
satu perkumpulan yang mana perkumpulan tersebut memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majelis tersebut memuliakan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tadha ajnihatahu fi talibil ilm, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat artinya sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu membentangkan daripada sayap-sayapnya kepada mereka-mereka yang datang untuk menuntut ilmu, apalagi mereka-mereka yang bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bahwasanya satu majlis yang mana memuliakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu majlis saja bisa menolak daripada 70 daripada majlis-majlis yang kemaksiatan, majlis-majlis yang buruk, majlis-majlis yang tidak ada artinya, tertolak daripada satu kita menghadiri daripada majlis-majlis, khususnya di dalam majlis tersebut disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi daripada lubang tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di dalam lubang tersebut terdapat daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terjatuh di dalam lubang tersebut. Bahkan yang membuat daripada lubang tersebut Abu Jahal dan Abu Lahab lupa bahwasanya dia telah pernah membuat daripada lubang tersebut. Di suatu kala, di suatu ketika, beliau ini Abu Jahal dan Abu Lahab melintasi daripada lubang tersebut, tidak tahu bahwasanya lubang tersebut masih ada lubangnya, sehingga melewati daripada lubang tersebut. Abu Jahal dan Abu Lahab terjatuh di dalam lubang tersebut. Tidak ada yang bisa menolong daripada apa? Daripada Abu Jahal dan Abu Lahab yang terjatuh dalam lubang tersebut. Siapa yang menolong? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya daripada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat bahwasanya yang terjatuh di dalam lubang tersebut itu siapa? Pamannya. Padahal pamannya itu adalah apa? Pamannya Rasulullah yang telah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebarkan, tidak pernah menebarkan sifat kebencian, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan pelajaran-pelajaran kasih sayang. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebarkan daripada sifat-sifat tersebut. Ketika dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjatuh di lubang tersebut adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah menertawai Abu Jahal dan Abu Lahab? Tidak. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang dan berkata kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, kapok, katanya orang Surabaya, syukurin? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya, tangan yang begitu indah, tangan yang begitu lembut, yang mana tangan tersebut sudah sampai di Sidratul Muntaha ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu lembutnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alyan min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang begitu lembut selain daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih lembut daripada lembutnya daripada apa? Daripada lembutnya daripada sutra tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah mengulurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya untuk apa? Untuk menolong daripada Abu Jahal dan Abu Lahab tersebut, yang mana Abu Lahab dan Abu Jahal tersebut ialah apa? Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditolak oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ini adalah maksud daripada majlis, adanya majlis Rasulullah seperti ini. Selalu menebarkan kasih sayang. Bahkan selalu saya sampaikan, jikalau ada personil daripada majlis Rasulullah, kru daripada majlis Rasulullah, harus senantiasa menaati daripada peraturan lalu lintas, mengenakan helm dan segala macam, supaya kita apa? Supaya kita ini dipandang bahwasanya orang Islam itu selalu menebarkan kasih sayang. Tidak pernah orang Islam itu menebarkan cacian, bahkan menghancurkan tempat ini dan tempat itu. Kalau seandainya ada orang yang beralasan bahwasanya di Indonesia ini banyak kemaksiatan, begitupun juga di zaman Rasulullah pun
hidup dan bermasyarakat dengan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah. Jangan sangka dulu di zamannya Rasulullah itu di kota Madinah itu tidak ada orang kufar, banyak orang kufar di situ. Apakah Rasulullah SAW menyuruhkan kepada Sayyidina Umar untuk menebas kepala mereka? Kalau seandainya Rasulullah SAW itu menyuruh kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk menebas kepala mereka satu persatu, mungkin. Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab itu dalam ceritanya, beliau kalau seandainya berjalan saja, jangankan manusia, setan aja kabur melihat Sayyidina Umar bin Khattab, Pak. Setan kabur, Pak. Bagaimana manusia? Kalau seandainya Rasulullah SAW memanggil Umar, memanggil daripada Sayyidina Hamzah, Hamzah sini, Umar sini, tebas mereka orang-orang yang tidak beriman, perangi mereka. Bisa. Bahkan mereka pasti hancur semuanya, tetapi tidak. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mau beribadah di dalam tempat peribadahan mereka, terserah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah itu bermasyarakat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW di dalam muamalahnya, di dalam daripada jual belinya, Rasulullah SAW dalam riwayat itu pernah berbisnis dengan orang-orang yang tidak beriman. Tetapi didasari dengan apa? Didasari dengan amanat Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat bahwasanya orang Madinah dan orang Mekah, orang Yathrib, dulu tidak ada namanya Madinah, namanya terdahulu adalah kota Yathrib. Kota Yathrib itu penghuninya dan penduduknya itu adalah mempunyai muamalah yang begitu indah, yang begitu mulia terhadap siapa? Terhadap baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mereka jika mereka mau menitipkan barang, dahulu tidak ada bank. Pada zaman sekarang ada bank ini, ada bank itu, ada bank macam-macam bank, tempat penitipan banyak. Kalau di zamannya Rasulullah SAW tidak ada tempat penitipannya. Kalau mereka mempunyai barang yang begitu mewah, barang yang berharga, mereka menitipkannya kepada siapa? Mereka menitipkannya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bangkernya Rasulullah. Kalau seandainya sekarang ini BCA-nya, ya kan, di kantor BCA. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, BCA-nya adalah siapa? Sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka menitipkannya kepada Rasulullah SAW. Ada yang mempunyai emas, titip kepada Rasulullah. Karena mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah Shadiqul Amin, orang yang sangat jujur. Padahal mereka yang menitipkan barang itu bukan hanya orang muslimin saja. Mereka yang menitipkan barang itu orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Orang yang tidak beriman kepada Allah menitipkan barangnya kepada siapa? Kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Rasulullah SAW menolaknya? Tidak, engkau tidak beriman kepada Allah. Engkau tidak sependapat dengan aku. Engkau tidak mau dengan syariatku. Jangan titip barang kepada aku. Tidak. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW hal itu. Ada mereka yang mempunyai berlian dititipkan. Bahkan mereka yang mempunyai hewan-hewan ternak yang begitu banyak, titipnya di mana? Kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat, begitu banyaknya hewan ternak yang dititipkan kepada Rasulullah sampai satu persatu daripada hewan ternak tersebut diberikan nama oleh Rasulullah SAW. Yang satu namanya ini, yang kedua namanya ini, diberikan satu persatu nama oleh Rasulullah SAW. Begitupun ada lagi apa? Begitu ada senjata-senjata, pedang-pedang yang mana begitu banyak dititipkan oleh Rasulullah, begitu banyak tempat penitipan oleh Rasulullah. Satu persatu daripada pedang-pedang atau tombak-tombak yang mana dititipkan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, begitu banyaknya diberikan juga nama satu persatu oleh Rasulullah SAW. Takut apa? Takut nyangkut, ini haknya orang. Apakah Rasulullah SAW mengembalikannya karena dia tidak beriman kepada Rasulullah? Tidak. Maka dari itulah adalah sifat lembut Nabi Muhammad SAW. Jikalau mereka orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah, mereka mengatakan bahwasanya syariat itu Islam keras, Rasulullah itu
dalam apa? Bukan tegas dengan orang yang tidak beriman, dengan orang itu bukan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afu, mempunyai sifat pemaaf. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah satu sahabat yang mana dulunya tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersenyum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasulullah SAW, walakal hajat, apakah engkau mempunyai hajat dengan aku? Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fi hadhi sa'ala aqtuluk ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saat ini aku pengen membunuh engkau ya Rasulullah. Apakah Rasulullah SAW, kalau di zaman sekarang mungkin kalau ada orang datang kepada kita bawa celurit, bawa pedang, bawa senjata, kok sekarang mau tak bunuh sampai. Kita sebagai manusia gimana? Ini orang kurang ajar. Mungkin kita sebagai manusia karena kita mungkin kekurangan daripada pelajaran-pelajaran yang begitu lembut, sehingga kita terjauh daripada ajaran Rasulullah. Mungkin kita balas. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berteman, keluarga, saling membenci, saling membunuh. Sebabnya tidak dia mengerti. Ada yang karena warisan, ada yang karena jabatan, sifatnya duniawi. Waliyadzubillah min dzalik. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tersebut yang aslinya belum beriman, ya Rasulullah, inna fihi hadhihi sa'al la'atul. Ya Rasulullah, aku ini sekarang ini lagi geram kepada engkau ya Rasulullah, aku pengen bunuh engkau. Tersenyum Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengambil senjata, perang-perangan, pedang-pedangan, tombak-tombakan, tidak. Tersenyum Nabi Muhammad SAW. Jika Rasulullah SAW itu sudah tersenyum, mereka sahabat-sahabat itu ketika melihat wajah Rasulullah SAW itu sudah tersenyum, mereka itu melampiaskan dan menggambarkan begitu gantengnya Rasulullah SAW ketika tersenyum, lebih daripada cahaya matahari Rasulullah SAW. Bahkan ada dari mereka mengatakan jika Rasulullah SAW sudah tersenyum, melebihi daripada indahnya bulan, melebihi daripada indahnya bulan purnama daripada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW yuhibbu an yatabassama daiman. Rasulullah SAW itu selalu senang daripada apa? Tersenyum terus menerus. Ya kan, tidak pernah Rasulullah SAW itu menampakkan dalam wajahnya itu cemberut, tidak pernah. Selalu tersenyum Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang aneh, jangan tersenyum sendiri-sendiri. Kalau tersenyum sendiri-sendiri perlu dipertanyakan ini orang sadar apa orang gila ini. Ya kan, tapi Rasulullah SAW yuhibbu an yatabassam. Makanya dalam riwayat hadis Rasulullah SAW diriwayatkan, meniltaqal musliman wa yatasafa'an wa yatabassaman illa ghafarallahu ta'ala dzunubahuma qabla an yaftariqa. Jikalau ada orang muslimin saling bertemu, kemudian mereka berjabat tangan, kemudian tersenyum. Ada orang berjabat tangan tapi mukanya apa? Mukanya dipasang. Ya kan, berjabat tangan, ya kan, ketemu, assalamualaikum, kemudian apa? Kemudian tersenyum. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Illa ghafarallahu taala dzunubahuma qabla an yaftariqa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan daripada dosa-dosa orang yang saling ketemu ini semuanya sebelum dia berpisah. Maka dari itulah yang dimiliki daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Tersenyum Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau mau bunuh saya sekarang, ini kata Rasulullah, bunuh saya sekarang. Kata Rasulullah SAW. Ini sahabat heran, ini orang kok aneh. Ini orang mau saya bunuh, justru apa? Tidak mengambil senjata terus membunuh aku, tidak. Justru Rasulullah SAW tersenyum, kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Mengatakan bunuh aku. Akhirnya melihat daripada asyiatul anwar yang keluar daripada mulut mutiara yang keluar daripada mulutnya Rasulullah, tersentuh di situ daripada cahaya iman, sehingga orang ini memeluk agama Islam dan percaya bahwasanya ini adalah utusan Allah yang begitu mulia. Tidak ada sejarah Nabi
utammima makarimil akhlak. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kala itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak dulu. Bukan untuk menyebarkan Islam, bukan untuk membakar sini dan situ, bukan untuk menghancurkan ini dan itu, tetapi apa? Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Di kala itu, dalam riwayat yang lain ada salah satu cerita dan diceritakan oleh riwayat Imam Sahih Bukhari ketika peletakan daripada Hajar Aswad, pemuka-pemuka Quraisy itu saling apa? Saling berebut dari antara mereka. Kepingin dari mereka itu untuk meletakkan yang namanya Hajar Aswad. Satu bilang saya yang pantas meletakkan Hajar Aswad di dekat Ka'bah itu. Yang satu lagi bilang saya yang pantas. Karena mereka apa? Gila dengan yang namanya jabatan. Rasulullah SAW itu tidak gila dengan jabatan. Rasulullah SAW bahkan apa? Bahkan merelakan dirinya menjadi seorang budak. Kalau seandainya ada orang yang berkata Abdullah, Rasulullah SAW, ana Abdullah, saya adalah hambanya Allah. Contoh Rasulullah SAW menjadi budak, menjadi hamba, yang seperti diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dalam Anas bin Malik itu bilang dalam riwayat hadisnya, mundu asyra sinin khadimtu ma'a Rasulillah, saya sudah 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah, walam asma Rasulullah SAW anja'kurni gada wa gada. Saya menjadi pembantunya Rasulullah selama 10 tahun, tidak pernah aku dengarkan di dalam telingaku itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada aku, ayo bersihkan ini, ayo bersihkan itu. Tidak pernah Rasulullah SAW. Padahal ini Anas bin Malik apa? Menjadi pembantunya Rasulullah. Tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah apa? Untuk membersihkan rumah, untuk ngepel. Kalau Rasulullah SAW melihat ada dalam kotoran dalam rumahnya, Rasulullah SAW mengambil sapu dan disapu oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada didapatkan di dalam rumahnya kotoran atau ada pakaian yang kotor, diambil oleh Rasulullah, dicuci oleh Rasulullah SAW. Begitu mulianya sifat luhur yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka yang gila dengan dunia, gila dengan jabatan, gila dengan pujian, waliyadzubillah min dzalik, ya seperti itu tadi pemuka-pemuka Quraisy. Saya yang pantas, saya yang ini, saya yang itu. Maka mereka saling berbeda pendapat. Akhirnya mereka bermusyawarah, sepakat untuk datang kepada siapa? Sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka mereka datang kepada Rasulullah. Padahal mereka belum beriman kepada Rasulullah. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya tidak bisa menyelesaikan daripada masalah ini kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Datang kepada mereka pemuka-pemuka Quraisy yang jabatannya tinggi-tinggi, ya kan? Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, sekarang bagaimana ini? Engkau jika engkau bisa memutuskan bagaimana solusi bagi kami yang pantas untuk meletakkan daripada Hajar Aswad ini, diletakkan di dalam tempatnya. Tersenyum Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW gini kata Rasulullah, dan usah di antara kalian bertikai berselisih pendapat, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengambil daripada surbannya, dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Engkau wahai engkau pemimpin Quraisy yang sebelah sini, pegang sudut sebelah sini, pegang sudut yang sebelah situ, pegang. Tadi kan yang namanya kain surban kan, ya kan ada sudutnya, pegang itu sebelah situ. Kemudian engkau pegang tengah, pegang. Engkau dipanggil ini, pegang, kata Rasulullah SAW, pegang sudut sebelah sini. Dan satu lagi, ini mereka saling berbeda pendapat semuanya. Engkau sini, sebelah sini dipanggil oleh Rasulullah, pegang sebelah sini, kata Rasulullah SAW, pegang mereka. Kemudian panggil lagi, engkau sebelah sini, sudut yang sebelah sini, pegang. Engkau yang tengah sini, pegang. Semua sudah pegang semuanya, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa? Rasulullah SAW mengambil daripada Hajar Aswad tersebut, diletakkan di dalam apa? Dalam kain, di atas kain tersebut. Kemudian Rasulullah SAW angkat semuanya. Dan akhirnya apa? Semuanya daripada pemuka-pemuka Quraisy itu mendapat kesempatan untuk mengangkat daripada Hajar Aswad tersebut. Akhirnya siapa yang meletakkan daripada Hajar Aswad tersebut di tempatnya yang di sebelah Ka'bah tersebut? Ialah Rasulullah SAW. Rela kalian semuanya? Karena kata Rasulullah SAW, kalian semua kan sudah mendapat bagiannya masing-masing, sudah mengangkat
bagian saya, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ini bagian saya letakkan, kata Rasulullah SAW. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang tidak senang dengan adanya apa? Dengan adanya Rasulullah SAW meletakkan dalam apa? Dalam hajar aswad tersebut. Itulah sifat lembut daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah maksud daripada adanya majelis, daripada majelis Rasulullah SAW, sehingga insya Allah kita bisa menebarkan sifat-sifat kasih sayang, sifat-sifat lembut yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, khususnya di dalam rumah tangga kita, di dalam anak kita, diajari kelembutan. Kemudian di dalam keluarga kita, tetangga kita, kalau seandainya ada orang masuk ke kampung kita, salah mungkin dia, jangan ditegur keras, tegur pelan-pelan. Ajaran daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu maksud daripada adanya majelis Rasulullah, bukan dengan kita menyaingi daripada majelis-majelis yang lain. Mudah-mudahan kita bisa selalu meneruskan daripada dakwanya Rasulullah sampai apa? Sampai tersebar kasih sayang dan kemuliaan, sifat rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW bisa tertebar semuanya, terluas semuanya, barat dan timur, sehingga bisa mencontoh daripada kemuliaan mereka, Nabi mereka, Rasul mereka ialah Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ini kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ini kita mudah-mudahan oleh Allah didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya majelis yang malam yang penuh barokah ini, mudah-mudahan malam ini kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya katakan walaupun manaman, tidak ada sesuatu yang mustahil jikalau kita mempunyai keterkaitan yang langsung dengan Rasulullah SAW. Ketika kita bersalawat, kita mencurahkan dan meneteskan air mata, kita rindukan Rasulullah, pasti insya Allah kita yakin malam ini akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu mengetahui dalam riwayat hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, wallahi, kata Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, saya mengetahui dari umatku yang bersalawat kepadaku ismuhu wa ismu abi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya mengetahui mereka yang bersalawat kepada aku, namanya saya tahu, dan nama apanya kata Rasulullah SAW tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di dalam kuburannya itu satu malaikat, yang mana malaikat tersebut itu mempunyai daripada ribuan mulut dan ribuan tangan. Untuk apa? Untuk menyampaikan daripada umatnya yang telah berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakanlah mereka-mereka yang senantiasa memuliakan Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, mereka yang datang dari tempat-tempat yang jauh, ya Allah, muliakan mereka semuanya, ya Allah, kabulkan segala hajat mereka, wahai Allah. Dan juga mereka segenap daripada takmir masjid, daripada Nurul Jannah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu daripada nama mereka, mudah-mudahan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan masjid ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jagalah keluarga kita semuanya, jagalah anak-anak kita, wahai Allah, putra dan putri kami, istri kami, ya Allah, dari segala keburukan, dari segala kemaksiatan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Marilah kesempatan yang sangat mulia ini kita berzikir, kita komandangkan kalimat ya Allah, ya Allah, dengan penuh khusyuk, dengan penuh kehuduran,
sertakan juga niat kalian, sertakan hajat kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala bilang dalam hadis daripada riwayat daripada hadis qudsi, ana jalisun man dzakarani, saya bersama mereka yang mana mereka itu menyebutkan daripada namaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumandangkan dan kita berzikir dengan kalimat ya Allah ya Allah, kita sertakan hajat kita sertakan hajat keluarga kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu jami'an ya Allah 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 ya
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'ila ila yaumiddin. Wa laqad ashartu li man awsaru tu'il qulub wa tu'idul asdana. Wa ma yusabil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban bis sarair qad ta'ala li sawfati rabbina wa hadana. Wa idh tazajna bil mawaddati haula narfa aidi fadlina wa rajana. Liwahid al-ahad al-ali ilahana mutawassilin liman ilayhi ta'ala. Mukhtarihi wa habibihi wa sahbihi zainul wujudi bihi ilahu habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana bil Mustafa qalna ajib da'wana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana bil Mustafa qalna ajib da'wana. Anta lana ya tukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji ta'a al-Mustafa thabbit ala qadamil habibi hudana. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ayna ridha tam'ana. Warqud bihi fi kulli halin hablana wa ibala man wadda wa man walana. Wal muhsinin wa man muhsinin wa man ajaba nida'ana wa dhabil huquqi wa dhalikan awsana. Wal hadirin ya Allah wal hadirat وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجونا وحقق سرنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واجمع كل من آذانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عادنا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن خلقنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صل عليه وآله وحرمت ريح الصدى أنصارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله. الفاتحة. yang meninggal kemarin, yang mana mereka dari salah satu teman kita sebelum diambil ajalnya sempat bertemu
mahal oleh Allah Subhanahu wa taala.